Hadirin hadirat sekalian, sebetulnya tokoh yang kita bincangkan dari Indonesia ini merupakan tokoh yang luar biasa. Saya katakan luar biasa, mungkin di di alam Melayu ini, ya, belum ada yang mengalahkan karismanya tokoh kita ini, ya, Haji Hasyim Asy'ari. Di mana itu terbukti dengan jumlah pengikut, ya, di dalam jamaiyah ataupun gerakan perjuangan yang ditubuhkan atau diasaskan oleh beliau. Jadi tokoh yang merupakan tonggak sejarah besar di Indonesia dalam melawan penjajahan dan kolonialisme. Betul, di Indonesia banyak tokoh, dan Kiai Hasyim bukanlah yang pertama kali sebetulnya. Tokoh-tokoh tersebut memang sudah mulai muncul atau bermunculan semenjak datangnya Islam di rantau Melayu atau Nusantara ini, dan masing-masing tentu memberikan kontribusinya yang luar biasa sehingga Islam bisa sampai kita pada saat ini. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena perjuangan dan jerih payah para pendahulu kita, para pejuang-pejuang Islam, Islamisasi, dan para pejuang kebangsaan yang ada di rantau Melayu ini. Insya Allah dalam kesempatan ini saya mencoba untuk berkongsi apa yang saya pelajari, apa yang saya ketahui mengenai tokoh kita yang satu ini, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam perjuangan melawan kolonialisme. Tokoh yang sebetulnya bukan asing karena merupakan pahlawan nasional. Ya. Dan saya juga waktu masih kecil, ya, itu gambar-gambar pahlawan nasional itu di sekolah-sekolah SD, sekolah dasar, dan di sekolah-sekolah menengah itu juga buku-buku sejarah itu menghiasi halaman-halaman dan menghiasi dinding-dinding kelas di sekolah-sekolah itu. Tapi dengan berlalunya dan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit bangsa kita ini sudah mulai melupakan tokoh-tokoh yang sangat berjasa kepada kita semua, kepada bangsa dan kepada negara, ya, dan umat Islam, ya, secara keseluruhan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar Indonesia, tokoh dan pahlawan nasional, serta pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Beliau dilahirkan di Gedang, Jombang, tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah, yang bertepatan dengan 14 Februari 1871. Dia dilahirkan masih di daerah Jombang, ya, Kabupaten Jombang. Sekarang itu tepatnya di Desa Gedang, ya.
Jadi kalau kita melihat nama-nama ini, ya, tempat juga yang kemudian Fadilatul Syekh itu mendirikan pesantren, yaitu Tebu Ireng, namanya memang daerah-daerah ini kayaknya daerah-daerah yang namanya itu atau desa-desanya namanya itu jenis buah-buahan, ya, jenis pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan. Dan ya, tebu, tapi tebunya ireng, tebu hitam. Ya. Jadi beliau dilahirkan di Gedang, ya, Jombang, 24 Zulqa'dah 1287 atau 14 Februari 1871. Itu perempat, ya, hampir perempat terakhir abad ke-19. Beliau merupakan putra ketiga dari 10 bersaudara seluruhnya, dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Jawa itu Kiai dan Nyai. Itu untuk yang putra, ya, atau bapak. Nyai itu untuk ibu, ya, perempuan. Dan beliau, kalau kita membaca biografinya, ya, beliau ini memang dari keluarga santri, keluarga pesantren. Kakeknya yang bernama Kiai Usman, ya, itu juga pendiri pesantren di desanya, yaitu di Gedang, di mana Hasyim kecil atau masih bayi itu dilahirkan di kampung itu. Dan juga kakek-kakeknya, ya, juga masih merupakan pendiri pesantren Tambak Beras, ya, namanya Jombang. Ya. Jadi masih sekitar Jombang semua, yang juga tidak berjauhan, ya, antara satu dengan yang lain. Dan beliau itu juga memang darah biru. Kalau istilah di Jawa, istilah di Indonesia, ya, untuk keturunan bangsawan itu darah biru. Jadi beliau itu nasabnya kalau kita runut itu sampai kepada Sultan Hadiwijaya atau Adiwijoyo, atau yang punya sebutan Jaka Tingkir, ya. Jadi Demak. Demak karena Sultan Hadiwijaya ini menjadi menantu Raja Demak atau Sultan Demak, yaitu kesultanan Islam pertama kali di Jawa, yaitu Raden Fatah. Raden Fatah ini menikahkan salah satu putrinya dengan Sultan Hadiwijaya, Hadiwijoyo ataupun Adiwijoyo. Ya, kadang-kadang ditulis dengan Hadi, kadang-kadang ditulis dengan Adi. Ya. Adapun asal beliau itu dari Pajang, maka ketika kemudian Sultan Hadiwijaya ini menduduki kerajaan, maka kemudian kerajaan Demak ini diboyong ke Pajang. Dan juga kalau dirunut terus sampai pada Raja Brawijaya ke-6, ya, yaitu raja terakhir Majapahit. Ini jelas karena Raden Fatah sendiri adalah darah Majapahit, ya, darah dari Majapahit. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, satu-satunya di Indonesia, ya, yang memiliki gelar yang tidak ada yang lain memiliki gelar ini, hanya Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu gelar Hadratus Syekh, ya. Hadratus Syekh ini hanya untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepanjang bacaan saya, ya, jadi manapun, ya, itu yang memiliki gelar atau menyandang gelar ini itu hanya
Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh. Ada beberapa alasan ya, yang mana banyak di antara sumber-sumber yang menyebutkan kenapa digelari Hadratus Syekh ya, karena menurut salah satu riwayat itu termasuk penghafal kutubus sittah ya, itu mendapatkan gelaran Hadratus Syekh. Baik, beliau meninggal pada 7 Ramadan 1366 Hijriah yang bertepatan dengan 21 Juli ya, 1947. 21 atau 45. Antara itu ya. Dimakamkan di Tebuireng, Jombang. Itu di pesantrennya. Ya. Pesantren. Bapak dan Ibu sekalian, kebesaran dan ketokohan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak terlepas dari samping dari segi nasab yang memang berdarah biru, ya. Beliau ini juga memang melanglang buana di dalam menuntut ilmu. Ya. Disebutkan bahwa Hasyim Asy'ari kecil ini belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya sendiri. Ya. Dari ayah dan kakeknya sendiri. Karena memang tadi kita sudah lihat bahwa ayahnya itu juga pendiri pesantren, dan kakeknya pun juga pendiri pesantren. Ya. Jadi memang keluarga santri, mulai kecil. Ya. Mulai dari keluarga-keluarganya memang keluarga santri. Maka itu nampak sekali bagaimana pandangan ya dan kuatnya syakhsiyah ya beliau itu mengenai kepesantrenan ini. Kemudian sejak usia 15 tahun ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren. Antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo Timur, pesantren Langitan juga masih di Jawa Timur, pesantren Tenggilis di Semarang. Nah ini yang tadi disebutkan oleh Pak Habib ya, bahwa pendiri Muhammadiyah dan pendiri Nahdlatul Ulama itu ternyata juga satu guru ya, ketemu di Kiai Saleh Darat ya, di Semarang, ya, Jawa Tengah. Kemudian juga ke pesantren Kademangan di Bangkalan dan pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi banyak dari pesantren yang satu ke pesantren yang lain. Jadi tradisi keluarga santri ya, atau pesantren yang ada di Jawa itu, dan juga tradisi ulama-ulama besar ya dalam Islam. Kalau kita baca sejarah-sejarah ataupun biografi ulama-ulama besar kita, ya, itu juga memang melanglang buana menimba ilmu dari pesantren yang satu, dari pusat keilmuan yang satu ke pusat keilmuan yang lain. Ya. Artinya memang di sini nampak sekali ya, bahwa ketokohannya ya, dan juga intelektualnya itu bukan kaleng-kaleng. Ya. Sungguh betul yang keilmuan yang teruji, ya, yang memang ditimba dari berbagai sumber-sumbernya, ya, dari sumber-sumbernya. Dan tidak hanya sampai di situ. Ya. Ketika usia 20 tahun, ya, beliau dinikahkan oleh sang ayah, dan kemudian setahun kemudian, pada tahun 1308, Hijriah, Hasyim Asy'ari muda ini ya, bersama-sama dengan istrinya, nampaknya masih pengantin baru, ya,
itu bersama-sama pergi ke Mekah. Tentu tujuan utama berhaji dan kemudian juga berguru atau menuntut ilmu. Riwayatnya cukup panjang di Mekah itu, ya, dan riwayat kisah sedih, kisah gembira dan sebagainya. Kisah sedih adalah karena istri dan anaknya yang baru lahir juga meninggal di Makkah. Ya. Tapi yang membahagiakan adalah Hasyim Asy'ari muda ini ketika di Makkah ini sempat berguru dengan ulama-ulama yang hebat-hebat semua. Di antara guru-gurunya, ini yang bisa kita simak dari sumber-sumber yang menyejarahkan Hasyim Asy'ari, ya. Di antara adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Asad Shihab, ya, Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Itu menyebutkan guru-gurunya dan juga murid-muridnya ketika berada di Makkah. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ya, yang pada webinar yang sebelumnya, ya, sudah dibahas, ya, ditentangkan, ya, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini. Kemudian juga satunya lagi yang masih saudara sepupunya, ya, Thahir Jalaluddin, ya, Syekh Thahir Jalaluddin, ya, juga itu sama-sama berada di Makkah. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, ini juga Syekhun Jalil, ya, Syekhul Hadis atau Ulumul Hadis, di mana salah satu buku daripada Syekh Mahfuz ini juga sampai sekarang saya diberitahu, ya, masih merupakan salah satu rujukan utama, ya, di dalam perkuliahan di Al-Azhar. Ya. Kemudian Syekh Ahmad Amin Al-Attar, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani sendiri, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten, Syekh Sa'id Yamani, Syekh Rahmatullah Al-Hindi, itu pengasas Madrasah As-Saulatiyah yang ada di Makkah. Dan Syekh Rahmatullah Al-Hindi juga merupakan ulama India yang sangat terkenal, ya, dengan bukunya Izharul Haq, ya, Izhar al-Haq. Itu buku yang merupakan dokumenter dari perdebatan, ya, dia dengan para penginjil yang ada di Bandar, ya, yang ada di India pada waktu itu. Dan buku ini, Masya Allah, juga buku yang sangat luar biasa, ya, menunjukkan keluasan ilmu, keluasan cara berpikir, ya, Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Kemudian Syekh Saleh Bafadal, ya, ini juga salah satu guru yang ketika ada di Makkah. Said Abbas, ya, Al-Maliki, kemudian Said Alwi bin Ahmad As-Saqaf, Said Hussein Al-Habsyi, Syekh Sultan Hashim Dagestani, ya, dan lain-lain. Jadi rupanya memang selama di Makkah, Hasyim Asy'ari muda ini betul-betul memanfaatkan waktu, betul. Dimanfaatkan sebesar-besarnya, ya, sehingga dalam waktu yang singkat, Syekh Hasyim ini betul-betul merupakan satu penuntut ilmu, ya, yang brilian, ya, sehingga
juga dikenal di antara sesama kawannya. Ya. Dan kebrilianan Syekh Hashim ini memang karena sebelum berangkat pun ya beliau sudah memang memiliki dasar-dasar pendidikan yang cukup kuat, ya. Dasar-dasar keislaman yang cukup kuat. Dari aspek bahasa Arabnya pun juga cukup kuat, sudah sangat hebat. Ya. Ini dapat kita lihat ya bagaimana beliau itu buku-bukunya kebanyakan adalah berbahasa Arab, ya, dan bahkan di dalam sambutan-sambutannya, ya, muktamar-muktamar Nahdlatul Ulama, ya, itu selalu mentradisikan ya sambutan dengan berbahasa Arab. So dia ini merupakan pemuda dan santri pejuang. Itu sudah nampak ketika berada di Makkah itu. Ya. Jadi beliau ini ternyata memang sudah dari Mekah menempa jiwa perjuangannya. He was a brilliant student, ya, great alim, scholar, successful educator, and a great leader of jihad against the colonialism. Dan mungkin jiwa perjuangan ini ya yang begitu menggelegar ya ketika berada di Makkah itu masih muda ya. Maka di Makkah itulah dia kemudian banyak bertemu dengan sesama penuntut ilmu yang datang dari berbagai belahan dunia Islam pada waktu itu. Dan kesempatan itu betul-betul memang Syekh Hashim pergunakan dan dimanfaatkan betul untuk mengkonsolidasikan kekuatan Islam. Ya. Sehingga di dalam kesempatan-kesempatan setelah mengaji bersama-sama ya di depan para masyayikh ya, itu sering membincangkan dan mendiskusikan dengan sesama pendatang dari berbagai belahan dunia Islam itu mengenai kondisi negara masing-masing, mengenai nasib bangsa dan nasib Islam ya, yang secara keseluruhan bisa dikatakan pada waktu itu adalah hampir seluruhnya sudah terlepas dari kekuasaan Islam dan dikuasai oleh para kolonial, ya, pemerintahan kolonial. Yang tinggal hanyalah Khilafah Utsmaniyah, dan itu pun juga tinggal yang ada di Turki saja. Karena yang di pinggir-pinggir itu sudah dipotong oleh penjajah. Ya. Jadi sudah digerogoti dari pinggir-pinggir semua. Akhirnya memang Turki Utsmaniyah akhirnya tidak berkutik. Ya. Dan inilah yang kemudian menumbuhkan semangat perjuangan para penuntut ilmu yang ada di Makkah pada waktu itu. Dan perjuangan semakin kuat ya, dan semakin keras. Ya. Meskipun sebelum-sebelumnya juga sudah mengubarkan perjuangan melawan penjajah. Ya. Kalau kita membaca biografi para ulama-ulama yang sebelumnya, ya, termasuk tadi ya Syekh Ahmad Amin Kabawi dan juga Abdus Somad Falimbani dan sebagainya, rata-rata beliau-beliau itu memiliki risalah ataupun karangan pendek yang isinya adalah menyeru perjuangan
melawan penjajahan. Ya. Cuma memang Syekh Hasyim Asy'ari ini, ya, ini lebih intens, ya, lebih intens. Sehingga kalau kita melihat buku yang ditulis oleh Syihab tadi, ya, itu di dalam membuka pertama kali tulisannya, ya, itu bahkan judulnya pun juga Kiai Hasyim Asy'ari diberikan gelar sebagai Wadhi'u Labinati Istiqlali Indonesia, ya, sebagai peletak, ya, batu fondasi, ya, kemerdekaan Indonesia. Ya. La yakhturu bi balin anna hadha az-za'im al-islami al-jalil wa wadi'a labinat istiqlal Indonesia walladhi rafa'a 'alam al-jihad qalan wa 'amalan bis silah al-abyad wa za'za'a arkan al-isti'mar al-hollandi huwa mimman sabaqa lahu an talaba al-'ilma fil haram asy-syarif Makkah al-Mukarramah fi 'am 1308 Hijriyah. وقام بها عدة سنوات تلقى عن العلماء الأعلام والفضلاء المدرسين في الحرم المكي الشريف في ذلك العهد. ثم تولى التدريس. Di samping itu juga kemudian mengajar fatratan qasira fil haram. Jadi apa yang ingin ditegaskan oleh penulis buku ini bahwa Kiai Hasyim Asy'ari ini, ya, sebagai peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia, ya, yang secara nyata, ya, karena memang nampak sekali, ya, bagaimana perjuangan Kiai Hasyim ini di dalam mengusir penjajahan dari Nusantara, dari Indonesia khususnya. Bapak dan Ibu sekalian, ya, memang Makkah ini menjadi tempat, ya, berkumpulnya dan bertemunya berbagai generasi muda umat Islam seluruh dunia, ya, sejak bertemu di Mekah. Ya. Oleh karena itulah kalau kita kaitkan dengan yang dilakukan siapa itu Snok Hurukronya, kenapa Hurukronya kemudian juga harus menyamar menjadi Muslim, ya, kemudian masuk ke Makkah, itu dalam rangka untuk memata-matai ini sebetulnya, ya. Untuk memata-matai gerakan ataupun munculnya gerakan dari Makkah itu. Jadi sejak dulu sebetulnya yang dimata-matai memang Islam terus, ya. Sejak dulu, karena Islam ini yang mengobarkan perlawanan, ya. Melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, melawan pemerasan, melawan perbudakan, ya, penjajahan dan lain sebagainya. Ya, hanya Islam. Maka kajian Snok Hurukronya itu akhirnya diterbitkan, ya, dalam satu buku, ya, etnografi yang berjudul Makkah in the Later Part of 19th Century. Ya. Tapi nampaknya kalau saya baca dari Makkah in the late 19th century, later part of 19th century, saya tidak mendapatkan nama Kiai Hasyim Asy'ari di situ. Barangkali pada waktu itu Kiai Hasyim masih belum diperhitungkan nampaknya, ya, karena masih kecil, masih muda, ya, belum diperhitungkan pada waktu itu. Yang ditulis di situ hanyalah tokoh-tokoh ulama yang besar-besar itu, ya. Termasuk diantaranya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, yang ada di dalam buku Snok Hurukronya. Nah, di Makkah inilah, ya, tekad janji perjuangan melawan kolonialisme diucapkan, ya, dilahirkan di Multazam di depan pintu Ka'bah Musyarrafah. Ya. Jadi ini yang bisa kita lihat, ya, dari yang ditulis oleh Asad Syihab, ya. Wa akhiran ijtama'a ma'a nuhbatin min haula'i talabah ma'a zumala'i al-hajj Muhammad Hasyim Asy'ari ala an yata'ahadu wa yaqumu bi'amal. Ya, pada akhirnya, ya, setelah terjadi
perenungan-perenungan dan kegelisahan-kegelisahan yang semakin memuncak itu akhirnya berhasillah untuk ada pertemuan ya dengan sesama para pelajar penuntut ilmu yang ada di Makkah itu dari berbagai penjuru dunia Islam pada waktu itu. Ya. Pertemuannya adalah pada salah satu malam di malam Ramadan. Ya. Wa fi lailatin laila min layali syahri Ramadan al-mu'azzam istama'a haula'i talabah walladzina yantamuna ila iddati qawmiyat ya, min Afriqiya wa buldan Junub Asia wa Asia al-Wusta wal buldan al-Arabiyyah ya. Pada satu malam ya, malam-malam Ramadan yang mulia itu mereka berkumpul ya, yang datang dari berbagai kebangsaan ya, berbagai suku bangsa dari Afrika ya, dari Asia Selatan, dari Asia Tengah dan negara-negara Arab ya, mereka bertemu. Wa kana al-Hajj Muhammad Hashim Asy'ari ahadahum. Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari adalah salah satu di antara mereka. Wa waqafu jami'an amama al-multazam bil Ka'batil Musyarrafah wa 'ahadullaha wa aqsamul yamin 'ala an yaqumu bil jihad fi sabilillah li'i'la'i kalimatil Islam wa tauhidil muslimin bin nasri al-ilmi wa tawiyah ila akhir. Ya. Mereka semua di depan multazam itu ya di multazam di depan itu Ka'bah ya. Mereka berjanji ya, tekad janji untuk bersumpah ya untuk jihad fi sabilillah ya untuk menegakkan kalimat Islam la ilaha illallah dan juga untuk mempersatukan kaum muslimin. Ya. Ini sudah dimulai di Makkah. Ya. Setelah beberapa tahun ya, karena memang tidak lama Kiai Hasyim di Makkah itu kemudian kembali ke medan juang, kembali ke tanah air ya. Dan apa yang beliau lakukan ya adalah menggerakkan satu reformasi yaitu reformasi ilmu. Jadi ilmu yang dibangun oleh beliau ya, yang diberi perhatian utama ya dalam perjuangan ini adalah ilmu. Karena hanya dengan ilmu itu ya bangsa itu akan bisa berdiri tegak. Ya, disebutkan di sini ya, Syekh Hasyim kembali ya, ke tanah kelahirannya dan kemudian Syekh Hasyim ini mengembangkan sistem pendidikan ya, yang ada di pesantren-pesantren yang ada di Jawa itu. Dan juga Syekh Hasyim kemudian juga mengumpulkan ya pemuda-pemuda untuk mengangkat jihad atau mengangkat senjata jihad melawan penjajahan Belanda ya untuk meraih kehidupan dengan kekuatan, meraih kemerdekaan ya dengan kekuatan. Yang dikatakan ucapan Syekh Hasyim ini ya ini sangat luar biasa ya. Bagaimana ini merupakan roh daripada perjuangan Syekh Hasyim itu. Ya. Syekh Hasyim berkata, "La khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala, wa la tasluhu ummatun illa bil ilmi." Ya. Tidak ada kebaikan sedikit pun ya satu umat ya yang mana generasinya adalah bodoh. Ya. Dan satu umat tidak akan menjadi baik, menjadi benar, menjadi baik kecuali dengan ilmu. Itulah kenapa kemudian memang Kiai Hasyim ini ketika sekembalinya dari Makkah itu langsung juga mengembangkan sistem pendidikan, khususnya pendidikan pesantren, karena waktu itu yang ada adalah pesantren orang tuanya sendiri, ya. Yang ada di Gedang ya. Baru beberapa tahun kemudian ya beliau mendirikan pesantrennya sendiri di Tebu Ireng. Ya.
itu pada tahun 1317 Hijriah atau 1899, ya. Jadi nampaknya pergantian abad ya, dari abad ke-19 ke abad ke-20 ya. Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng atau pondok Salaf Tebu Ireng itu didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana pesantren Tebu Ireng itu merupakan kemudian pesantren yang sangat terkenal ya, dan tersohor ya di seluruh persada Nusantara, yaitu karena ketokohan Syekh Hasyim Asy'ari itu, ya. Dan juga karena upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial ya untuk menggencet, untuk menekan pesantren ini, dan beberapa kali memang pesantren ini dibakar ya, hingga kegiatan belajar mengajar di pesantren itu menjadi terhenti sementara. Tapi kemudian karena ketokohan dan kelihayan Syekh Hasyim Asy'ari ya, untuk menyeru umat Islam ya seluruh Indonesia, kemudian berhasil untuk bersama-sama membangun kembali pesantren, dan bahkan para santri datang dari seluruh penjuru Indonesia. Nahdlatul Ulama atau NU ya, sebagai wadah persatuan perjuangan. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat ya, perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, setelah melalui pesantrennya, beliau kemudian mendirikan satu organisasi untuk mempersatukan ya, ulama di Indonesia, mempersatukan kaum muslimin secara umum ya, dan tentu saja adalah tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpinnya ya, seluruh Indonesia, dalam rangka untuk menyatukan kekuatan melawan penjajahan Belanda itu ya, kolonialisme. Dan kalau kita baca dari buku dan tulisan-tulisan beliau, ini saya gambarkan ya, saya kopikan dari salah satu halaman ya, buku beliau ya, kumpulan buku sebetulnya yang diterbitkan di dalam satu buku ya. Ini beliau ini betul-betul menyeru kepada atau mendesak seluruh umat Islam untuk bersatu ya, dan untuk melupakan perbedaan-perbedaan rasial dan perbedaan-perbedaan etnis ya. Sesama muslim ya, maka hendaknya semuanya bersatu padu ya. Tentu Bapak dan Ibu sekalian ya, berdirinya Nahdlatul Ulama ya, ini juga di samping memang untuk mempersatukan umat Islam ini, ulama-ulamanya ya, karena keadaan keagamaan ya yang berkembang di Jawa dan di Indonesia pada waktu itu ya, cenderung untuk mengerucut pada pengelompokan ya, dan ketaasuban yang luar biasa terhadap mazhab masing-masing ya. Dan inilah yang kemudian digebrakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ya, untuk agar masing-masing itu meninggalkan keasuban ya. Dia betul-betul mengutuk ya sikap-sikap yang ta'assub ini ya, bahwa sikap-sikap ta'assub ini ya sama sekali tidak ada pembenarannya. Nah, ini nampak sekali di dalam Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama ya, dan juga di dalam karangan-karangan beliau ya. Muqaddimah Qanun Asasi itu beliau menghadirkan banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang semuanya adalah menegaskan untuk bersatu ya. Dan persatuan yang diserukan, yang diseru oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah
persatuan yang berlandaskan pada dasar-dasar, ya, dan prinsip-prinsip yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Itu untuk mengikuti salah satu daripada mazhab 4. Ya, mazhab 4 itu memang menjadi dasar, ya. Jadi NU itu memang menekankan di sini, ya, mazhab 4 itu. Karena mengwakil ataupun faktanya kebanyakan umat Islam adalah tidak atau belum sampai pada level untuk berijtihad, maka perlu bermazhab. Ya. Dan mazhab yang diakui, yang secara meluas diakui di kalangan umat Islam adalah mazhab 4 itu. Maka dia itu sangat mengutuk, ya, ta'assub pada satu mazhab tertentu, ya. Khususnya ta'assub yang bersifat furu', ya. Ini yang juga sebetulnya kalau saya membaca apa yang ada di dalam pikiran Kiai Hasyim Asy'ari, ini juga sebetulnya mengingatkan para pengikutnya sendiri yang ada di dalam Nahdlatul Ulama yang cenderung untuk hanya secara eksklusif, ya, mengikuti satu mazhab saja. Dan bahkan ta'assub, ya, pada salah satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i saja. Ya. Padahal di dalam Kanun Asasi itu dibenarkan, ya, mengikuti salah satu mazhab 4. Ya. Karena itu sifatnya adalah sifat furu', ya. Maka di sini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita baca, kita merinding betul, ya. Bagaimana wanti-wanti beliau. Faya ayyuhal ulama fi misli hadza fajtahidu wa ta'assabu, ya. Ta'assabu maknanya ini mengikuti mazhab yang itu. Wa amma ta'assubukum fi furu'id din, ya, wa hamlukum an-nas ala madhhabin wahidin wa qawlin wahidin fa huwa alladhi la yaqbaluhu Allah ta'ala minkum wa la yardahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yuhammilukum ala dhalika illa mahdud ta'assubi wat tanafusi wat tahasud walau anna Syafi'iyya wa Aba Hanifata wa Malikan wa Ahmad wa Ibn Hajar wa Ramli ahya'a shaddadu an-nakira alaikum, ya. Wahai para ulama, ya, dalam hal ini hendaklah kalian itu jangan ta'assub atau memaksa, ya, umat ini atau masyarakat ini untuk hanya mengikuti satu mazhab saja atau satu kaul saja, ya. Hal ini tidak diterima oleh Allah, ya. Perbuatan ini juga tidak akan diridhoi oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan sebetulnya apa yang kalian lakukan, ya, memaksa umat untuk ta'assub ini hanyalah karena semata-mata karena ta'assub ataupun sikap-sikap fanatik, ya, dan karena saling berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu dan juga karena saling hasad, ya kan. Dan seandainya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hajar, Imam Ramli masih hidup katanya, tentu mereka akan mengingkari apa yang kalian perbuat sekarang. Jadi beliau sangat mengutuk ta'assub ini. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, dengan NU-nya ini, ya, kemudian memang apa yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, ya, adalah menyeru jihad fisabilillah, melawan penjajahan dengan senjata. Ya. Dan karena beliau adalah seorang pemimpin yang karismatik,
dan mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah ini, ya. Bahkan pernah juga mengeluarkan fatwa haram pergi haji, ya, dengan naik kapalnya Belanda. Ya. Jadi beliau tidak membenarkan itu. Tidak hanya itu, Bapak dan Ibu sekalian, saking bencinya, ya, terhadap apa saja yang dimiliki oleh penjajah itu, sampai cara berpakaian pun, ya, cara berpakaian beliau sangat keras. Pakai bantolun itu haram itu, ya, pakai celana itu difatwakan haram pada waktu itu, ya. Pakaian yang dikenakan oleh penjajah, ya. Sampai segitu kerasnya beliau itu di dalam menentang penjajahan, menentang kezaliman, ya, dan perbudakan dan sebagainya. Ya. Maka karena Belanda pun juga akhirnya tahu bahwa Kiai Hasyim ini memang seorang tokoh yang karismatik, ya. Berkali-kali membujuk Kiai Hasyim, ya. Pernah suatu ketika ingin diberi diberi anugerah bintang jasa, ya. Namun pemberian dari Belanda itu ditolak mentah-mentah olehnya. Tidak mau, ya. Artinya memang politik non kompromistis, ya. Tidak pernah mau kompromi dengan penjajah. Dan inilah yang ditulis, ya, di buku yang penulis tadi, yang menulis ini juga bertemu langsung dengan Kiai Hasyim Asy'ari, ya, datang ke pesantrennya yang ada di Tebuireng Jombang. Jadi seluruh kehidupan beliau ini memang penuh dengan jihad, ya, untuk memerdekakan tanah air, ya, dan juga kemudian memang untuk untuk kalimat Islam, ya. Dan juga mengeluarkan fatwa-fatwa, ya, mengenai Belanda ini, ya. Yaitu mengharamkan, ya, umat Islam itu untuk bersama dengan atau kompromi dengan Belanda dengan berbagai bentuk, ya. Dan juga haram menerima apa saja, ya, bantuan dari pemerintah kolonial, ya, apapun, ya, sifatnya. Dan tetap, ya, memfatwakan wajibnya, ya, melawan pemerintahan atau kekuatan Belanda itu. Ini pun juga yang ditulis, ya, dalam sebuah buku oleh Ahmad Zubaidi, ya, dalam bukunya Kiai Hasyim Asy'ari, Pengabdian Seorang Kiai untuk Negeri. Ini pun juga kurang lebih sama, ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tentang ruh ataupun semangat jiwa pemersatu yang ada di dalam diri Kiai Hasyim Asy'ari, ini nampak sekali kemudian beliau sebagai inisiator, ya, forum atau Majelis Islam A'la Indonesia. Itu pada masa pemerintahan Belanda, ya. MIAI, ya, Majelis Islam A'la Indonesia. Majelis ataupun forum yang mempertemukan semua gerakan-gerakan Islam, ya, untuk berkumpul menjadi satu agar menjadi satu kekuatan yang sama, ya, kekuatan yang satu melawan pemerintahan Hindia Belanda itu, ya. Dan kemudian pada era penjajahan Jepang, MIAI ini kemudian diubah menjadi Masyumi, ya, Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, ya. Dan Kiai Hasyim Asy'ari di sini memerankan peranan yang luar biasa, instrumental untuk mempersatukan semua ini. Dan beliau juga diangkat sebagai
ketua dari majelis-majelis ini. Ya. Dan majelis inilah ya, Masyumi inilah kemudian yang memang menjadi ikon ya, pemersatu bangsa atau pemersatu umat Islam yang ada di Indonesia sampai pada pasca kemerdekaan atau awal-awal pasca kemerdekaan. Jadi karena sikap Kiai Hasyim yang non-konformistis ini, masa penjajahan Belanda maupun masa penjajahan Jepang ya, itu sering mendapatkan perlakuan ya, persekusi yang luar biasa, pernah dipenjarakan ya, dan mengalami berbagai tekanan-tekanan yang luar biasa. Tapi karena memang itu sudah menjadi tekad beliau ketika sudah di depan multazam ya, di depan Ka'bah, maka beliau tidak pernah mundur sedikit pun. Ya. Ini adalah bentuk perjuangan yang luar biasa ya, yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam melawan penjajahan. Kemudian perjuangan pasca proklamasi kemerdekaan. Ini di sini merupakan satu momentum yang luar biasa yang diperankan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Karena setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda itu ternyata masih ingin kembali ya, dengan membonceng ya, Nika, yaitu pasukan sekutu, ya, untuk kembali menduduki Indonesia. Dan Nika memang juga yang namanya sama-sama dari sana yang dari Eropa, ya. Jadi sebetulnya itu setali tiga uang juga dengan Belanda. Ininya juga menguasai Indonesia. Ya. Dan waktu itu memang yang di Surabaya itu adalah tentara-tentara Inggris yang paling berada di garda terdepan. Maka pasukan Gurkha ya namanya, itulah kemudian yang atas permohonan dan atas saran dari sesama tokoh-tokoh dan kiai ulama yang ada di Indonesia, akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, itu mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan pasukan Belanda dan sekutu. Yang itulah kemudian terjadi satu pertempuran yang luar biasa ya, di Surabaya, area-area Surabaya ya, pada 10 November 1945. Jadi masih usia kemerdekaan itu masih Agustus September ya, baru 1 bulanan, 1,5 bulanan. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan ini merupakan fardu ain. Itulah keputusan daripada Syekh Hasyim Asy'ari, dan itu mendapatkan sambutan luar biasa di seluruh Indonesia. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian ya, Kanal Qaid al-A'la lil Quwwatil Musallahah Indonesia, Jenderal Sudirman wal Qaid as-Sa'ir Bung Tomo wa ghairuhuma lahum silatun mubashirah bil 'allamah wa yantasihuna bi nasaihihi wa yastaniruna bi ara'ihi wa afkarihi. Ya. Panglima besar ya, Jenderal Sudirman dan juga Bung Tomo yang memimpin area Surabaya melawan Nika dan Belanda, ya, itu berhubungan cukup erat ya dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Banyak mereka itu kemudian juga meminta nasihat ya, nasihat-nasihat daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Salah satunya adalah tadi resolusi jihad. Nah, ini adalah poin yang terakhir ya.
perjuangan pasca proklamasi kemerdekaan melawan westernisasi. Ini yang kurang banyak dibaca oleh bahkan pengikut Nahdlatul Ulama itu sendiri. Syekh Hasyim Asy'ari, beliau pada bulan Mei ya 47 atau bulan Rajab 1366 ya. Beliau di dalam pidato pembukaan muktamar Partai NU, ya ini Partai NU sudah menjadi partai karena dalam kemerdekaan ini kemudian Jam'iyah ini bermetamorfose menjadi partai, ya, Partai Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi bisa dikatakan di sini Kiai Hasyim Asy'ari mengumumkan perlawanan, ya, melawan atau perjuangan melawan proksi penjajahan. Itu apa namanya penjajahan yang secara langsung memang sudah berhasil dihalau dari Nusantara, tapi ternyata penjajahan yang tidak langsung itu masih tetap bertengger, ya, dan bahkan semakin kuat. Ya. Indikasi-indikasinya sangat kuat. Beliau di sini menyebut beberapa indikasi. Ya. Dan ini yang beliau sampaikan keluh kesahnya di depan muktamar ini. Yang beliau sampaikan dalam berbahasa Arab. Ya. Jadi ada 4 poin apa? Ya, 3 poin. Poin yang pertama dan kemudian ini yang poin yang kedua. Nandur ilaiha. Dia merenungkan ya keadaan spiritual ya umat Islam yang demikian memprihatinkan dan apa namanya itu menyedihkan. Nandur ilaiha minal jihatil istima'iyyah fa najidu anna ar-ruh ad-diniyah fil mujtama'i dha'ifatun dha'ilatun qalilatul athar fi. Ya. Dia mengamati bahwa spirit keagamaan di masyarakat ini sudah sangat lemah sekarang katanya. Sangat-sangat lemah. Fa innaka la takadu tajidu fil mujtama' man yahtammu bil umurid diniyah. Pada waktu itu padahal ya. Ada masa-masa masih semangat perjuangan. Ternyata kalangan umat Islam pada waktu itu juga sudah mengalami kemunduran di dalam semangat keagamaannya. Ya. Di dalam masyarakat tidak ada lagi orang yang memperhatikan masalah-masalah keagamaan ini. Apakah halal atau haram katanya. Banyak kemungkaran-kemungkaran dilakukan secara terang-terangan. Fasyurbul khamri, ya, dia kemudian menunjukkan ya, minum-minum arak, ya, yang merupakan ummul khaba'is, ya, ibu dari semua kejahatan itu telah apa namanya terlihat secara merata ya, di masyarakat. Bahkan sebagian dari mereka bangga dengan tradisi ataupun minum khamar ini. Ya. Juga mereka tidak begitu menghiraukan lagi mengenai ikhtilat, campur laki perempuan. Ya. Ikhtilatun ma'iban, yang ikhtilat yang sudah sangat tidak bisa ditolerir lagi. Ya. Tapi tidak ada satupun, seorang pun yang memberi perhatian ini. Ya. Wahunaka adaha wa amar mimma sabaqa. Wa huwa intisharu ta'alimil kufri wal ilhad fi auladina syubban al-muslimin fil qura wal mudun. Ya. Bahkan menurut dia, ya, ada yang lebih mengerikan lagi katanya. Yaitu intishar ta'alim bil kufri wal ilhad. Persebarnya ajaran-ajaran kekufuran, ajaran-ajaran ateis, ya. Ada anak-anak muda Islam, ya,
Ini cukup apa namanya mengagetkan. Ya. Beliau sendiri pada waktu itu sudah apa namanya menyebut ini. Ya. Ajaran-ajaran kekufuran, ajaran-ajaran ilhad ini sudah ternyata juga tersebar di kalangan generasi muda Islam, baik yang di kota maupun yang di desa. Ya. Dia menyebutkan faqadin tasyara ta'lim mabadi al-madiyah at-tabi'iyah. Historis materialisme. Ya. Historical materialism. Ya. Ma'annahu mabda'un yunadi bi an laisa fil alami illa al-maddah wa an la ruha wa la ghaiba wa la al-hayat al-ukhrawiyyah. Wa la yaltafitu ila hadha al-khatar al-'azim. Ya. Alladhi ta'assala fi nufusi nashi'atina fa innahu sayati ala bunyani dinil islami minal qawa'idi wa la hawla wala quwwata illa billahil azim. Beliau mengingatkan ke para hadirin ya, yang hadir pada waktu konferensi itu atau muktamar itu mengenai bahayanya materialisme historis, ya. Budaya materialisme, budaya hedonisme yang tengah itu melanda kaum muda di kalangan umat Islam. Padahal semuanya tahu budaya materialisme adalah budaya yang tidak mengakui adanya ruh, tidak mengakui adanya alam gaib ataupun kehidupan ukhrawi. Ya. Dan sungguh disayangkan tidak ada satupun seorang pun yang memperhatikan bahaya yang besar ini katanya. Ya. Wala yaltafitu ila hadzal khataril azim. Ya. Tidak ada yang menghiraukan ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini pada tahun 47. Ya. Bagaimana sekarang kita ini? Yang sungguh sangat membuat hati kita ini menangis sebetulnya. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang Muslim, dan bahkan sebagiannya atau sebagian besarnya bahkan itu dari yang menamakan ataupun mengikuti organisasi massa yang didirikan oleh Hadratus Syekh, yaitu dari Nahdlatul Ulama, yang terang-terangan mengajarkan ajaran Barat, ya, liberalisme, sekularisme, ya, materialisme. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini yang membuat beliau pada waktu itu menangis sebetulnya. Saya rasa apabila beliau itu masih hidup sekarang ini, Hasyim Asy'ari mesti akan menangis. Ya. Kemudian wasalisan, ya, poin yang ketiga, nanzur ilaiha minal jihadis siyasiyah. Aspek politik, ya. Itu tadi dari aspek kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan dan budaya. Ini dari aspek politik. Fanajidu anna hazzal muslimina minha dha'ilun jiddan. Ya. Maka waktu itu pun juga beliau sudah mendapatkan, ya, menemukan bahwa memang porsi yang didapatkan kaum muslimin di dalam politik di negara yang baru merdeka itu juga sangat kecil sekali, ya, sangat kecil. Faqad dha'afat ar-ruhud diniyatu fil 'alam as-siyasi al-indonesi bal kadat tamutu fi hadhihi al-ayyamil akhirah. Jadi pada waktu itu juga porsi politik umat Islam sudah melemah, sangat lemah. Bahkan dia ungkapkan di sini kadat tamut, hampir-hampir mati sudah ada.
Walakin hunaka khatarun a'dham wa huwa, ya, ada bahaya yang lebih menakutkan lagi. Wa huwa isti'malu ba'dhin nas lafdhal Islam matiyatan yarkabunaha lil wusuli ila agradihim sawa'un kanat maslahatan siyasiyah aw manfa'ah syakhsiyah ismi siyasah. Famin masaibid dahri anna qaman yaz'umuna annahum muslimun bal zu'ama al-Islam thumma la yuta'ti'una ru'usahum li awamirillah wa la yabta'iduna an maharimih. Yang lebih bahaya lagi, sebagian orang dengan sengaja menggunakan nama Islam sebagai kendaraan, sebagai tumpangan untuk mendapatkan vested interest pribadi, baik itu interest yang bersifat politis, mendapatkan kedudukan, mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan. Luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Mereka membawa nama Islam, mereka menyangka diri mereka Muslim, tapi mereka tidak tunduk kepada aturan Allah, tidak tunduk kepada perintah Allah, dan tidak menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Dan ini terjadi pada waktu itu, apalagi sekarang ini, Bapak dan Ibu sekalian. Itulah bentuk bagaimana keprihatinan dan jiwa perjuangan ya Kiai Hasyim Asy'ari yang luar biasa sebetulnya, ya. Sangat-sangat luar biasa yang perlu diwarisi oleh generasi sekarang. Ya, jangan hanya sekedar memanfaatkan nama besar beliau, ya, dan organisasi yang didirikan beliau, tapi untuk tujuan-tujuan yang sebetulnya menyebelai ataupun bahkan menabrak prinsip-prinsip yang beliau perjuangkan pada waktu itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa juga waktu kita mesti perhatikan, ya. Kita bagi-bagi waktu, masih ada pembentangan satu lagi. Jadi di dalam menutup ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, Haji Abdul Syekh, ya, Hasyim Asy'ari wafat pada 7 Ramadan 1306, 25 Juli 1921 pada 21 Juli 1947. Dan jenazahnya bagaimana yang sampai sekarang, ya, bisa kita saksikan bersama, yaitu di pesantren Tebuireng Jombang, ya. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasihal jannati. Amin Allahumma amin. Satu dari sekian banyak kontribusi besar ya Habib Syekh terhadap bangsa Indonesia, yakni resolusi jihad. Resolusi jihad. Dan atas jasanya semasa hidup terhadap negara, Habib Syekh Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964. Jazahullahu anna wa 'anil muslimin ahsana ma jaza bihi ibadahu as-salihin. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya yakin banyak sisi-sisi yang masih belum mampu untuk kita bentangkan, dan monggo nanti dalam sesi tanya jawab kita bisa diskusikan bersama. Demikian aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.